Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan materi di bab 8, yaitu tentang penilaian persediaan, yaitu pendekatan berbasis biaya. Kali ini aku akan memperkenalkan ada anggota kelompok kami dengan saya sendiri Alisya Nova Kartika dengan NIM 2023-1211-012. Dan saya Sindayo Pangestu dengan NIM 2023 12111077. Oke, untuk sekarang aku akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi yang akan kita bahas. Masalah yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan untuk inventaris sangat rumit. Pengakuan dan pengukuran yang tidak dapat menyebabkan salah penyampaian atas kinerja keuangan, serta ada isinan dan susunan bab ini yaitu sebagai berikut. Next. Untuk di materi bab 8 ini ada 4 isi yang akan kita bahas di penilaian persediaan pendekatan basis biaya. Untuk yang pertama ada masalah inventaris, yaitu ada isinya klasifikasi, alur biaya inventaris, pengendalian persediaan, menentukan harga pokok barang yang dijual. Untuk yang kedua ada barang dan biaya termasuk dalam inventaris. Untuk isi di materi ini di eh, yang bab 2 dan 3-nya kami akan menjelaskan intinya sama dari barang dan biaya termasuk dalam inventaris yang berisi barang-barang yang termasuk dalam inventaris serta biaya sudah termasuk dalam inventaris. Untuk yang materi terakhir di bab ini ada pengaruh kesalahan persediaan, yaitu untuk yang pertama ada mengakhiri inventaris salah saji dan pembelian dan inventaris salah saji. Untuk materi pertama yang akan saya bahas yaitu ada di inventory issues. Untuk yang pertama, persediaan mengacu pada bahan baku yang dimiliki dan akan dijual oleh suatu bisnis dalam kegiatan bisnis rutin, yaitu bahan baku yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang jadi. Untuk yang kedua, ada pertimbangan matang diperlukan untuk deskripsi dan pengukuran. Dan untuk yang ketiga, ada bisnis mencerminkan biaya yang dipotong dari unit yang belum dijual dan disifat sebagai anggunan barang bank. Di sisi lain, memproduksi barang untuk dijual kepada mitra bisnis. Ada 3 form persediaan pada produsen. Untuk yang pertama ada bahan baku atau biasa disebut dengan raw materials, yaitu perusahaan melaporkan biaya yang dibebankan pada barang dan bahan yang akan belum ditempatkan ke dalam produksi sebagai persediaan bahan baku. Untuk contohnya ada kayu untuk membuat tongkat bisbol atau baja untuk membuat mobil. Untuk yang kedua, ada persediaan barang dalam proses atau bisa disebut dengan work in process inventory, yaitu biaya bahan baku untuk unit-unit yang belum selesai ini ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, biaya yang diterapkan secara khusus pada bahan ini, dan bagian yang dapat didistribusikan pada biaya overhead. Untuk yang ketiga, ada persediaan barang jadi atau biasa disebut dengan finished good inventory, yaitu unit yang telah selesai tapi belum dijual pada akhir periode keuangan. Berikutnya ada ilustrasi tentang perbandingan penyajian aset lancar untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Untuk yang pertama, ada merchandising company di perusahaan Carrefour. Current asetnya yaitu ada inventory sebesar 6.213 euro, lalu ada trade receivable di 2.260, consumer credit from financial companies short term atau jangka pendek yaitu sebesar 3.420, tax receivable sebesar 1.136, other receivable sebesar 853, current financial asset sebesar 504, cash dan cash equivalent sebesar 3.114. Lalu current asset tersebut, biaya-biaya tersebut ditotalkan akan menghasilkan total current asset sebesar 17.500. Sama seperti contoh berikutnya di perusahaan Nissan terdapat current asset yaitu ada cash on hand and in bank sebesar 918.071 euro, trade notes and account receivable sebesar 837.704, sales finance receivable sebesar 6.653.237, securities sebesar 73.384, merchandise and finished goods sebesar 857.818, uang in process sebesar 86.313,
raw materials and supply sebesar 330.436, ada deferred tax asset sebesar 251.689, dan other atau biaya lain sebesar 825.080 rupiah. Lalu dikurang dengan allowance for doubtful account sebesar 86.858. Untuk jumlah-jumlah current aset tersebut dijumlahkan akan menghasilkan current aset sebesar 10.747.573. Pada manufaktur seperti Nissan juga dapat menyertakan akun manufaktur atau public akun persediaan. Di dalamnya, perusahaan Nissan akan memasukkan item seperti oli, skru, perlengkapan pengelasan, dan sebagainya. Persediaan yang digunakan dalam produksi tetapi bukan bahan utama yang sedang diproses. Selanjutnya ada arus biaya persediaan. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan pada setiap akhir periode akuntansi. Aliran biaya untuk sebuah perusahaan yaitu sebagai berikut. Ada persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian, adalah harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Saat barang dijual, barang tersebut dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Lalu, barang-barang itu tidak terjual pada akhir periode akuntansi merupakan persediaan akhir. Untuk contohnya sebagai berikut, hasil dari cost of goods available for sale ada di beginning inventory dan cost of goods purchase. Lalu, cost of goods available for sale akan menghasilkan cost of goods sold atau biasa disebut dengan COGS dan ending inventory atau persediaan terakhir. Selanjutnya, dalam sistem tersebut ada dua metode, ada metode perpetual dan periodik. Untuk saat ini, saya akan membahas tentang sistem perpetualnya. Sistem persediaan perpetual secara terus-menerus melacak perubahan dalam akun persediaan. Artinya, perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan atau pengeluaran bahan secara langsung di akun. Akun persediaan saat terjadi fitur akuntansi dari persediaan abad sistem yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada pembelian barang dagangan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk produksi di debit ke persediaan dan bukan ke pembelian. Untuk yang kedua, pengiriman barang di debit ke persediaan bukan pembelian, retur pembelian dan tunjangan dan diskon pembelian dikreditkan ke persediaan dan bukan ke akun yang terpisah. Untuk yang ketiga, ada beban pokok penjualan dicatat pada terjadinya penjualan secara mendebit, beban penjualan dan mengkreditkan persediaan. Untuk yang terakhir, ada buku besar pembantu untuk catatan persediaan individual dipelihara sebagai kontrol mengukur. Berikutnya ada sistem periodik. Di bawah ini sistem persediaan periodik perusahaan menentukan jumlah persediaan yang ada hanya secara periodik sesuai dengan namanya. Sistem ini mencatat semua akuisisi persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian. Perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi ke biaya persediaan yang ada di tangan pada awal periode. Jumlah ini menentukan total untuk menghitung harga pokok penjualan. Perusahaan kemudian mengurangkan persediaan akhir dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Namun, perhatikan bahwa dalam sistem persediaan periodik, harga pokok penjualan adalah sebagai sisa yang bergantung pada penghitungan fisik persediaan akhir. Persediaan akhir, prosesnya disebut dengan melakukan inventarisasi fisik. Perusahaan yang menggunakan sistem periodik melakukan inventarisasi fisik setidaknya setahun sekali. Berikut juga ada pengendalian persediaan. Perusahaan dapat kehilangan penjualan dan pelanggan jika tidak memiliki persediaan pengendalian di gaya, kualitas, kuantitas yang diinginkan. Perusahaan juga harus memantau tingkat persediaan dengan hati-hati untuk membatasi biaya pembiayaan untuk membawa persediaan ke dalam jumlah yang besar. Bagi banyak perusahaan, perpetual yang lengkap tidak hemat biaya. Sebagian besar perusahaan membutuhkan informasi terkini mengenai tingkat inventaris mereka. Sistem ini menyediakan catatan inventoris yang terperinci mengenai kenaikan dan penurunan jumlah, pemborosan, kerusakan, pencurian, masukan yang tidak benar, kegagalan dalam menyiapkan atau mencatat permintaan, dan kemungkinan serupa lainnya dapat menyebabkan catatan persediaan berbeda dengan persediaan yang sebenarnya ada. Oleh karena itu, sebuah perusahaan memerlukan verifikasi berkala atas catatan persediaan dengan jumlah, berat, atau pengukuran aktual dengan jumlah yang dibandingkan dengan catatan persediaan yang terperinci. Nextnya ada cara menentukan harga pokok penjualan atau disingkat dengan HPP. Barang yang dijual atau digunakan selama satu periode akuntansi jarang sekali persis dengan barang yang dibeli atau diproduksi selama periode tersebut.
Akibatnya, persediaan dapat bertambah atau berkurang selama periode tersebut. Perusahaan kemudian harus mengalokasikan biaya semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan antara barang yang dijual atau digunakan yang masih ada. Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan dalam jumlah dari satu barang pokok harga barang pokok yang tersedia pada periode. Yang kedua, ada harga pokok barang yang diperoleh atau diproduksi selama periode tersebut. Harga pokok penjualan adalah selisih antara untuk yang pertama ada harga pokok barang yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan dan yang kedua ada harga pokok barang yang ada pada akhir periode. Berikut adalah ilustrasi computation of cost of goods sold. Ada di Januari tanggal 1, beginning inventory sebesar $100.000. Ada cost of goods acquired or produced during the year sebesar 800.000. Lalu dijumlahkan menghasilkan total cost of goods available for sale sebesar 900.000. Pada Desember tanggal 31 ada ending inventory sebesar 200.000 dan dikurangkan akan menghasilkan cost of goods sold during the year sebesar $700.000. Untuk berikutnya yang A, saya akan membahas tentang barang yang termasuk dalam persediaan, yaitu goods and cost input in inventory. Kali ini aku akan menjelaskan tentang identifikasi terlebih dahulu. Perusahaan mengakui persediaan dan utang usaha pada saat perusahaan menguasai aset tersebut. Bisnis juga memahami kebutuhan pelanggan dan tujuan bisnis mereka saat mereka menerapkan strategi tersebut. Kebutuhan bisnis dan tujuan pelanggan saat mereka menerapkan strategi, pengendalian menjadi faktor kunci dalam menentukan kapan pembelian dan penjualan suatu produk diakui. Lalu, perusahaan kemudian melihat berbagai indikator untuk menentukan apakah kontrol berlalu. Salah satu indikator ini, pengalihan hak milik, sering digunakan untuk menentukan pengendalian karena hak dan kewajiban ditetapkan secara hukum. Namun, dalam beberapa kasus terbatas, indikator lain harus dipertimbangkan karena judul hukum dan peralihan kendali tidak sesuai. Berikutnya ada barang dalam perjalanan atau goods in transit. Ada dua syarat pengiriman barang, yaitu ada di FOB titik pengiriman dan tujuan FOB-nya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan FOB titik pengiriman. Bila barang-barang dikirim dengan syarat FOB shipping point, maka hak atas barang yang dikirim berpindah pada pembeli ketika barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak pembuka. Tujuan FOB, bila syarat pengirim barang adalah FOB tujuan, maka ini berarti bahwa hak atas barang baru berpindah pada pembeli. Bila barang-barang yang dikirim sudah diterima oleh pembeli, jadi perpindahan hak atas barang terjadi pada tanggal penerimaan barang oleh pembeli. Berikut ada contoh gambar goods in transit. Yang pertama dari seller atau penjual lalu dikirim memakai public carrier untuk dikirim ke pembeli atau buyer. Untuk yang kedua ada barang konsinyasi, yaitu perusahaan memasarkan produk tertentu melalui konsinyasi. Penjualan dengan sistem ini atau titipan maka status barang-barang yang dititipkan untuk dijualkan atau dikonsinyasikan haknya masih tetap ada pada penitipan atau pengirim sampai barang-barang tersebut dijual. Sebelum barang-barang tersebut dijual, masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan. Pihak yang menerima titipan atau penerima barang tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut. Jadinya, catatan barang-barang tersebut sebagai persediaan. Apabila barang-barang itu sudah dijual, maka yang menerima titipan membuat laporan pada yang menitipkan. Pada waktu menerima laporan, pihak yang menitipkan atau disebut dengan pengirim mencatat penjualan dan mengurangi persediaan barangnya. Berikutnya ada perjanjian penjualan khusus atau special sales agreements, yaitu pengalihan hak hukum atau legal merupakan pedoman yang digunakan untuk menentukan apakah suatu bisnis perlu menginventarisasikan barang-barang dalam inventarisnya. Namun, pengalihan hak milik hukum dan substansi yang mendasari transaksi terkadang tidak memuaskan. Misalnya, hak milik yang sah mungkin telah diberikan kepada pembeli, tetapi penjualan barang tersebut telah mengatur kendali atas inventaris. Dua situasi penjualan khusus diilustrasikan di sini untuk menunjukkan jenis masalah yang dihadapi perusahaan dalam praktiknya. Untuk yang pertama, ada penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Untuk yang kedua, ada penjualan dengan tingkat pengembalian yang tinggi.
Yang pertama, saya akan jelaskan penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Terkadang, perusahaan membiayai inventarisnya tanpa melaporkan kewajiban atau inventaris pada pelaporan posisi keuangan yang sering disebut sebagai perjanjian pembelian kembali atau pembiayaan produk. Biasanya melibatkan pengalihan penjualan dengan perjanjian pembelian kembali yang implisit atau eksplisit. Tapi untuk penjualan dengan perjanjian pembelian kembali ada syarat khusus atau yang terpenting yang ada dalam materi ini, yaitu mengakui pendapatan pada saat persediaan melanggar prinsip pengakuan pendapatan, yang artinya kewajiban kinerja tidak terpenuhi terjadi karena kendali belum dialihkan kepada pembeli. Yang kedua, ada penjualan dengan tingkat pengembangan yang tinggi. Dalam industri seperti penerbitan, musik, mainan, dan perlengkapan olahraga, perjanjian formal atau informal untuk mendapatkan pengembalian dana penuh atau sebagian. Selain itu, indikator untuk pengalihan kendali seperti pengalihan hak milik secara hukum, hilangnya kendali fisik dan pengalihan resiko dan manfaat kepemilikan kendali memang berpindah dari penjual untuk pembeli. Untuk sebagian besar, tapi tidak semuanya. Quality Publishing mencatat estimasi jumlah pengembalian persediaan untuk mengakui fakta tersebut. Tapi, pengembalian tidak dapat diprediksi. Quality Publishing juga tidak boleh mempertimbangkan barang yang dijual dan tidak boleh mengeluarkan barang tersebut dari persediaannya. Namun, ada dua hal yang dilakukan Quality Publishing, yaitu yang pertama adalah mencatat pendapatan penjualan sebesar jumlah yang diharapkan akan diterima dari transaksi. Transaksi ini melibatkan pertimbangan variabel, oleh karena itu, harga transaksi disesuaikan untuk mengakui bahwa sebagian dari barang akan dikembalikan. Yang kedua, membentuk akun taksiran retur persediaan untuk mengakui bahwa sebagian dari barang tersebut akan dikembalikan. Alasannya, pencatatan persediaan yang diestimasi adalah bahwa kendali atas sejumlah barang tersebut belum diserahkan kepada toko yang bersangkutan. Next. Yang kedua, ada biaya dalam persediaan. Biaya persediaan merupakan sebuah jumlah biaya yang berhubungan dengan manajemen, penyimpanan, dan pembelian persediaan yang harus dikeluarkan oleh setiap jenis bisnis. Salah satu masalah terpenting dalam menangani persediaan adalah mengenai jumlah dolar yang digunakan untuk mencatat persediaan dalam akun. Perusahaan biasanya memperhitungkan perolehan persediaan seperti aset lainnya dengan dasar biaya. Yang pertama, ada biaya produk, yaitu biaya yang melekat pada persediaan. Akibatnya, perusahaan mencatat biaya produk dalam akun persediaan. Biaya ini secara langsung terkait dengan membawa barang ke tempat bisnis pembeli dan mengubah barang tersebut menjadi kondisi yang dapat dijual. Dalam biaya produk terdapat tiga jenis biaya produk, yaitu ada biaya pembeli, biaya konversi, lalu biaya lainnya. Lalu selanjutnya saya akan bahas juga tentang biaya periode. Biaya periode merupakan biaya secara tidak langsung terkait dengan akuisisi atau produksi barang. Biaya periode seperti biaya penjualan dan dalam keadaan biasa. Biaya umum dan administrasi tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya persediaan. Biasanya, biaya tersebut merupakan biaya dengan harga pembelian awal dan biaya pengiriman yang melekat pada produk. Bunga merupakan biaya periode lainnya. Perusahaan memberikan biaya bunga yang terkait dengan mempersiapkan persediaan untuk dijual. Biaya bunga merupakan biaya pembiayaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengapitalisasikan biaya bunga. Namun, ASB memutuskan bahwa perusahaan harus mengapitalisasi biaya bunga yang terkait dengan aset yang dibangun untuk penggunaan internal atau aset yang diproduksi sebagai proyek terpisah seperti kapal, proyek real estate untuk dijual atau disewakan. Dengan demikian, perusahaan tidak boleh mengkapitalisasi biaya bunga untuk persediaan secara rutin diproduksi atau diproduksi dalam jumlah besar secara berulang-ulang. Berikutnya ada perlakuan diskon pembelian. Diskon pembelian merupakan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. Diskon ini dapat digunakan untuk memberikan insentif untuk pembelian pertama kali atau sebagai hadiah pesanan dalam jumlah besar. IASB mengharuskan diskon ini mencatat pengurangan dari biaya persediaan sehubung dengan pembukaan yang terkait dengan diskon pembelian, penggunaan akun diskon pembelian dalam sistem inventaris periodik,
menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan pembelian dan hutang dagangannya dalam jumlah bruto. Jika perusahaan menggunakan metode bruto ini, perusahaan melaporkan diskon pembelian sebagai mengurangi pembelian pada laporan laba rugi. Pendekatan lainnya adalah mencatat pembelian dan utang usaha pada jumlah bersih setelah dikurangi diskon tunai. Dalam pendekatan ini, perusahaan mencatat kegagalan untuk mengambil diskon pembelian dalam periode diskon dalam akun diskon pembelian yang hilang. Jika perusahaan menggunakan metode neto ini, perusahaan menganggap diskon pembelian yang hilang sebagai keuangan dan melaporkannya di bagian pendapatan dan beban lainnya. Dari laporan laba rugi, perlakuan ini dianggap lebih baik karena dua alasan. Untuk yang pertama, dari metode ini memberikan pelaporan yang benar atas biaya perolehan aset dan liabilitas terkait. Untuk yang kedua, dapat mengukur ketidakefisienan manajemen dengan meminta tanggung jawab manajemen atas diskon yang tidak diambil. Berikut ada ilustrasi dari pelaporan diskon pembelian. Ada di gross method dan net method. Purchase cost sebesar $10.000 dengan terms 2/10 net 30. Untuk yang gross method, purchase sebesar 10.000 dan net methodnya sebesar purchase 9.800. Account payable sebesar 10.000 untuk yang gross method, untuk yang net methodnya sebesar 9.800. Dengan invoice $4.000, paid with discount period. Account payable dalam gross method sebesar 4.000, lalu dengan net method account payable sebesar 3.920. Di gross method terdapat purchase diskon sebesar 80 di kredit, cash 3.920 di kredit. Namun untuk yang net methodnya ada hanya cash sebesar 3.920 di kredit. Dalam invoice $6.000 di paid after discount period, di gross methodnya ada account payable di debit sebesar 6.000, lalu ada cash sebesar 6.000 di kredit. Untuk yang net method ada account payable sebesar 5.880 di debit, purchase discount loss sebesar 120.000 di debit, dan cash sebesar 6.000. Untuk materi selanjutnya membandingkan arus biaya untuk memperhitungkan inventaris akan dijelaskan oleh Cindy Ayu. Oke, selanjutnya ada membandingkan arus biaya untuk memperhitungkan inventaris. Biaya persediaan harus diukur menggunakan salah satu dari dua asumsi arus biaya. Yang pertama, first in, first out, atau biasa kita sebut dengan FIFO. Yang kedua, ada average cost atau biaya rata-rata. Jadi, dengan tindakan sebuah perusahaan yang memasukkan biaya barang-barang tertentu yang tersedia ke dalam inventaris ini digunakan dalam kasus yang memungkinkan pemisahan fisik berbagai pembelian yang dilakukan. Akibatnya, sebagian besar perusahaan hanya menggunakan metode ini saat menangani sejumlah kecil barang yang mahal dan mudah dibedakan. Selanjutnya ada ilustrasi metode identifikasi spesifik, bahwa persediaan Colmart sebanyak 6.000 unit terdiri dari 1.000 unit dari pembelian tanggal 2 Maret, 3.000 unit dari pembelian tanggal 15 Maret, dan 2.000 unit dari pembelian tanggal 30 Maret. Berikut ilustrasi 8.7 menunjukkan bagaimana Colmart menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Untuk tanggal 2 Maret, sebanyak 1.000 unit dengan harga per unitnya €4. Total cost yang kita dapatkan adalah €4.000. Selanjutnya tanggal 15 Maret, sebanyak 3.000 unit dengan harga per unitnya 4,4. Total cost yang kita dapatkan adalah €13.200. Selanjutnya tanggal 30 Maret, sebanyak 2.000 unit dengan dengan harga per unitnya 4,75. Total cost yang kita dapatkan adalah €9.500. Lalu kita di sini mendapatkan ending inventory dari unit yang tersedia di Colmart, yaitu sebanyak 6.000 unit dengan total cost €26.700. Cost of goods available for sale atau compute in
previous section, kita mendapatkan sebanyak 43.900 euro, dikurangi dengan ending inventory sebanyak 26.700 euro, lalu total cost of goods sold yang kita dapatkan adalah sebanyak 17.200 euro. Selanjutnya ada average cost. Apa sih average cost itu? Jadi, average cost adalah metode biaya rata-rata menentukan harga barang dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Di metode ini ada dua jenis perhitungan average cost atau biaya rata-rata. Yang pertama, weighted average method periodic inventory atau metode rata-rata tertimbang inventaris periodik. Yang kedua, moving average method perpetual inventory atau metode rata-rata bergerak persediaan perpetual. Yang pertama, weighted average method periodic inventory atau metode rata-rata tertimbang inventaris periode. Jadi, metode ini adalah metode yang menentukan jumlah yang masuk ke HPP dan persediaan melalui penggunaan rata-rata tertimbang. Metode ini melibatkan membagi harga pokok barang yang tersedia dengan jumlah unit yang tersedia. Ilustrasi 8.8, yaitu ada tanggal 2 Maret dengan unit sebanyak 2.000, harga per unitnya 4 euro, total cost yang kita dapatkan sebanyak 8.000 euro. Tanggal 15 Maret dengan unit sebanyak 6.000, harga per unitnya 4,4, total cost yang kita dapatkan 26.400. Selanjutnya tanggal 30 Maret sebanyak 2.000 unit dengan harga per unitnya 4,75, total cost yang kita dapatkan sebanyak 9.500 euro. Lalu kita mendapatkan total goods available sebanyak 10.000 unit dengan total cost 43.900. Weighted average cost per unit 43.900 euro dibagi 10.000 unit. Hasil yang kita dapatkan adalah 4,39 euro. Inventory in units-nya sebanyak 6.000 units. Ending inventory-nya 6.000 dikali 4,39 euro. Hasil yang kita dapatkan sebanyak 26.340 euro. Lalu ada cost of goods available for sale sebanyak 43.900 dikurangi dengan ending inventory sebanyak 26.340. Total cost of goods sold yang kita dapatkan adalah 17.560. Yang kedua ada moving average method atau perpetual inventory. Jadi metode ini digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan biaya yang terjual dengan cara memperbarui rata-rata biaya setiap kali terjadi pembelian. Ada pula langkah-langkahnya. Yang pertama, menghitung rata-rata. Yang kedua, mencatat transaksi. Yang ketiga, memperbarui persediaan. Di bawah ini ada ilustrasi 8.9, moving average method perpetual inventory. Tanggal 2 Maret, dengan purchase 2.000 unit, harga per unitnya 4 euro, total yang kita dapatkan 8.000 euro, sold or issued-nya kosong, dengan balance 2.000 unit, harga per unitnya 4 euro, total yang kita dapatkan 8.000 euro. Untuk tanggal 15 Maret, sebanyak 6.000 unit dengan harga per unitnya 4,40, total yang kita dapatkan adalah 26.400, sold or issued-nya kosong, balance-nya 8.000 unit dengan harga per unitnya 4,30, total yang kita dapatkan 34.400. Selanjutnya ada tanggal 19 Maret, di purchase-nya kosong, sold or issued-nya sebanyak 4.000 unit, dengan harga per unitnya 4,30, hasil yang kita dapatkan sebanyak 17.200 euro. Selanjutnya ada pula tanggal 19 Maret, di balance sebanyak 4.000 unit, dengan harga per unitnya 4,30,
dengan dengan total cost-nya sebanyak 17.200 euro. Selanjutnya tanggal 30 Maret ada di purchase sebanyak 2.000 unit dengan harga per unitnya 4,75, total yang kita dapatkan sebanyak 9.500 dan balance-nya sebanyak 6.000 unit, harga per unitnya 4,45, total yang kita dapatkan adalah 26.700 euro. Yang kedua, FIFO. Metode FIFO mengasumsikan barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan pada perusahaan manufaktur atau barang pertama yang dijual pada perusahaan dagang. Oleh karena itu, sisa inventaris akan menjadi pembelian akhir. Terdapat dua jenis metode FIFO, yaitu yang pertama FIFO Method Periodic Inventory, yang kedua FIFO Method Perpetual Inventory. Yang pertama ada FIFO Method Periodic Inventory. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan biaya barang yang terjual pada akhir periode akuntansi. FIFO dalam persediaan periodik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengumpulan data. Pada akhir periode, semua transaksi beli dan dijual dicatat, namun tidak ada pembaruan inventaris secara real time. Yang kedua, menghitung harga pokok penjualan. Jadi, saat menghitung harga pokok penjualan, perusahaan menghitung dari pembelian pertama barang hingga jumlah yang terjual. Yang ketiga, mencatat persediaan akhir. Jadi, setelah menghitung harga pokok penjualan, sisa persediaan pada akhir periode terdiri dari barang-barang yang terakhir dibeli dan belum terjual. Slide selanjutnya akan saya jelaskan pada Zoom yang kedua. Oke, selanjutnya ini ada ilustrasi FIFO Method Perpetual Inventory. Untuk tanggal 2 Maret di purchase ada 2.000 unit dengan harga per unitnya 4 euro, total cost-nya 8.000 euro. Balance-nya 2.000 unit, harga per unitnya 4 euro dengan total cost 8.000 euro. Untuk tanggal 15 Maret, 6.000 unit di purchase dengan harga per unitnya 4,40 dengan total cost 26.400. Di balance-nya sebanyak 2.000 unit dengan harga 4 euro dan 6.000 unit dengan harga 4,40 euro untuk per unitnya. Total yang kita dapatkan adalah 34.400 euro. Untuk tanggal 19 Maret ada di sold or issued dengan unit sebanyak 2.000 unit, harga per unit 4 euro, dan 2.000 unit lagi dengan harga 4,40 euro, mendapatkan total 16.800 euro. Di balance-nya sebanyak 4.000 euro, dengan harga per unitnya 4,40, total yang kita dapatkan adalah 17.600 euro. Untuk tanggal 30 Maret, sebanyak 2.000 unit di purchase dengan harga per unitnya 4,75 euro dengan total 9.500 dan di balance sebanyak 4.000 unit dengan harga per unitnya 4,40 euro dan 2.000 unit dengan harga per unitnya 4,75 euro mendapatkan total 27.700 euro. 100. Persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan, tanpa memandang apakah digunakan sistem perpetual atau periodik. Kenapa sih begitu? Karena biaya yang sama selalu menjadi prioritas pertama dalam pengeluaran. Prinsip ini berlaku saat perusahaan menghitung harga pokok penjualan atau HPP pada sistem perpetual atau periodik. Terdapat 3 tujuan FIFO. Yang pertama, untuk mencegah kerusakan atau kadaluarsa, barang yang lebih lama disimpan harus dijual terlebih dahulu. Yang kedua, membantu dalam pencatatan yang lebih jelas tentang biaya produk yang terjual dan inventaris saat ini. Yang ketiga, membuat proses manajemen inventaris lebih mudah dilihat. Terdapat pula 3 keuntungan FIFO. Yang pertama,
Dengan kita menjual barang yang lebih lama, dapat mengurangi risiko kerugian karena kadaluarsa atau kerusakan. Yang kedua, karena biaya barang yang lebih rendah dari periode sebelumnya dicatat terlebih dahulu, Vivo dapat memberikan gambaran laba yang lebih akurat dalam inflasi. Yang ketiga, memudahkan manajemen untuk stok dan mengurangi biaya penyimpanan. Selain itu, ada juga kerugian Vivo. Yang pertama, metode Vivo dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam situasi inflasi, tetapi juga dapat menghasilkan pajak yang lebih tinggi. Yang kedua, pengelolaan dan pencatatan dapat menjadi lebih rumit apabila terdapat banyak variasi produk. Yang ketiga, metode Vivo tidak menunjukkan biaya barang yang terjual saat ini, terutama di sektor yang memiliki fluktuasi harga yang tinggi. Ini contoh atau ringkasan singkat dari dua metode arus biaya persediaan yang umum digunakan untuk menunjukkan pengaruh metode penilaian ini terhadap laporan keuangan. Perbandingan ini mengasumsikan prosedur persediaan berkala. Ini ada data terpilih. Eh, yang pertama ada beginning cash balance 7.000 euro, beginning and return earnings sebanyak 10.000 euro, beginning inventory 4.000 units dengan harga per unitnya 3 euro, mendapatkan total 12 euro, purchase-nya sebanyak 6.000 unit dengan harga 4 euro per unitnya dengan total cost 24.000 euro, dan sales sebanyak 5.000 unit dengan harga per unitnya 12 euro, mendapatkan total cost sebanyak 60.000 euro. Terdapat operating expense sebanyak 10.000 euro dan income tax rate sebanyak 40%. Di sebelah sini terdapat hasil perbandingan metode biaya, rata-rata, dan Vivo. Untuk sales, yang pertama ada sales untuk average cost sebanyak 60.000 euro, untuk Vivo juga 60.000 euro. Untuk cost of goods sold, average cost sebanyak 18.000 euro, untuk metode Vivo sebanyak 16.000 euro. Setelah itu kita mendapatkan gross profit untuk average cost sebanyak 42.000 euro dan Vivo 44.000 euro. Terdapat juga operating expense untuk average cost dan Vivo sebanyak 10.000 euro. Dengan itu kita mendapatkan hasil income before taxes sebanyak 32.000 euro untuk average cost dan 34.000 euro untuk Vivo. Selanjutnya ada income tax sebesar 40% untuk average cost. Kita mendapatkan 12.800 euro, untuk Vivo kita mendapatkan 13.600 euro. Selanjutnya kita dari hasil perhitungan di atas, kita mendapatkan net income untuk average cost sebanyak 19.200 euro dan Vivo 20.400 euro. Selanjutnya ada contoh atau ringkasan singkat dari dua metode arus biaya persediaan yang umum digunakan untuk menunjukkan pengaruh metode penilaian terhadap laporan keuangan. Perbandingan ini mengasumsikan prosedur persediaan berkala. Ada ilustrasi 8.13 balance of selected items under alternative inventory valuation methods. Untuk average cost, terdapat inventory sebanyak 18.000 euro dari perhitungan 5.000 euro dikali 5.000 unit dikali 3,60 euro. Kemudian terdapat gross profit sebanyak 42.000 euro, taxes sebanyak 12.800 euro, net income sebanyak 19.200 euro,
Selanjutnya ada return earning sebanyak 29.200 euro dari perhitungan 10.000 euro ditambah dengan 19.200 euro dan cash sebanyak 20.200 euro. Untuk metode FIFO, pada bagian inventory, ada 20.000 euro dari perhitungan 5.000 units dengan harga per unitnya 4 euro, gross profit 44.000 euro, tax sebanyak 13.600 euro, net income sebanyak 20.600 euro, return earning sebanyak 30.400 euro dengan perhitungan 10.000 euro ditambah 20.400 euro. Dan cash sebanyak 19.400 euro. Di bawahnya ada cash at year end, average cost, untuk beginning balance sebanyak 7.000 euro, ditambah sales sebanyak 60.000 euro, dikurangi purchase sebanyak 24.000 euro, dikurangi operating expense sebanyak 10.000 euro, dikurangi taxa sebanyak 12.800, sehingga hasil yang kita dapatkan sebanyak 20.200. Untuk Vivo, kita dapat beginning balance sebanyak 7.000 euro, salesnya sebanyak ditambah sales 60.000 euro, dikurangi purchase sebanyak 24.000 euro, dikurangi operating expense sebanyak 10.000 euro, dan dikurangi tax sebanyak 13.600 euro, sehingga hasil untuk Vivo yang kita dapatkan sebanyak 19.400 euro. Jadi, karena pajak yang lebih rendah di akhir tahun, biaya rata-rata menghasilkan saldo kas yang lebih besar. Dalam contoh ilustrasi ini, kita asumsikan bahwa harga harga sedang naik. Tetapi, jika harga sedang turun, hal sebaliknya terjadi. Kemudian, selanjutnya adalah persediaan akhir dinyatakan salah. Di sini ada ilustrasi 8.14 menunjukkan efek yang dihasilkan pada laporan keuangan pada akhir. Jika persediaan akhir dikecilkan, modal kerja dan rasio lancar dikecilkan. Jika harga pokok penjualan dilebih-lebihkan, maka laba bersih akan dikurangi. Yang pertama ada statement of financial position. Untuk inventory, dia understated, return earning no effect, account payable understated, work capital no effect, current ratio overstated. Untuk income statement, purchase understated, cost of goods sold atau COGS no effect, net income no effect, inventory ending understated. Selanjutnya, di bawah ada ilustrasi 8.15. Laporan laba rugi salah menyajikan laba bersih untuk tahun 2019 dan 2020. Tapi, meskipun begitu, total untuk kedua tahun tersebut benar. Jika Yechen melebih-lebihkan persediaan akhir pada tahun 2019, efek sebaliknya akan terjadi. Persediaan modul kerja rasio lancar dan laba bersih dilebih-lebihkan dan harga pokok penjualan diremehkan. Efek kesalahan pada laba bersih akan diimbangi pada tahun 2020. Tetapi laporan laba rugi salah menyajikan angka laba bersih kedua tahun tersebut. Kemudian di sini saya akan membacakan ilustrasi 8.15. Untuk incorrect recording tahun 2019, Yechen Ltd, revenue-nya ada sebanyak 100.000 dolar. Kemudian beginning inventory sebanyak 25.000 dolar, purchase of product 45.000. Keduanya dihasilkan mendapatkan goods available for sale sebanyak 70.000. Kemudian dikurangi dengan ending inventory sebanyak 20.000, sehingga kita mendapatkan COGS atau cost of goods sold sebanyak 50.000. Kemudian gross profit sebanyak 50.000 dikurangi dengan expense 40.000, sehingga net income yang kita dapatkan pada tahun 2019 sebanyak 10.000 dolar. Kemudian untuk 2020 revenue sebanyak
100.000, beginning inventory sebanyak 20.000, purchase or produce sebanyak 60.000, sehingga kita dari penghasilan kedua akun tersebut mendapatkan goods available for sale sebanyak 80.000, dikurangi dengan ending inventory sebanyak 40.000, kemudian cost of goods sold atau COGS yang kita dapatkan sebanyak 40.000. Sehingga gross profit yang kita dapatkan 60.000 dikurangi dengan expense sebanyak 40.000. Net income yang kita dapatkan sebanyak 20.000 dolar. Total income untuk 2 tahun sebanyak 30.000 dolar. Kemudian selanjutnya ada correct recordingnya pada tahun 2019. Revenue sebanyak 100.000, beginning inventory sebanyak 25.000, purchase or produce sebanyak 45.000. Kedua akun tersebut dijumlahkan mendapatkan 70.000 untuk akun goods available for sale, dikurangi dengan ending inventory sebanyak 30.000. Kemudian kita mendapatkan cost of goods sold atau COGS sebanyak 40.000. Kemudian gross profit sebanyak 60.000 dikurangi dengan expense sebanyak 40.000. Net income yang kita dapatkan sebanyak 20.000 dolar. Untuk tahun 2020, revenue sebanyak 100.000, beginning inventory sebanyak 30.000, purchase of produce sebanyak 60.000. Kedua akun tersebut dijumlahkan mendapatkan 90.000 untuk akun goods available for sale, dikurangi dengan ending inventory sebanyak 40.000, mendapatkan cost of goods sold atau COGS sebanyak 50.000, kemudian gross profit sebanyak 50.000, dikurangi dengan expense sebanyak 40.000, sehingga net income yang kita dapatkan pada tahun 2020 sebanyak 10.000. Total income untuk 2 tahun sama dengan yang penyajian laporan laba rugi yang salah, yaitu 30.000. Selanjutnya, pembelian dan persediaan salah saji. Ilustrasi 8.16 menunjukkan pengaruhnya pada laporan keuangan. Dengan asumsi ini adalah pembelian secara kredit. Penghilangan barang dari pembelian dan persediaan mengakibatkan penurunan nilai persediaan dan utang usaha dalam laporan posisi keuangan. Hal ini juga mengakibatkan pembelian dan persediaan akhir dalam laporan laba rugi, namun penghilangan barang tersebut tidak mempengaruhi laba bersih untuk periode tersebut. The statement of financial position, inventory-nya understate, return earning-nya no effect, account payable-nya understate, work capital-nya no effect, current ratio-nya overstate. Untuk income statement-nya purchase understate, COGS-nya no effect, net income no effect, inventory ending-nya understate. Ilustrasi 8.16 menunjukkan pengaruhnya pada laporan keuangan. Dengan asumsi pembelian secara kredit, penghilangan barang dari pembelian dan persediaan mengakibatkan penurunan nilai persediaan dan utang usaha dalam laporan posisi keuangan. Hal ini juga mengakibatkan pembelian dan persediaan akhir dalam laporan laba rugi. Tetapi penghilangan barang tersebut tidak mempengaruhi laba bersih untuk periode tersebut. Purchase dan ending inventory understate-nya current asset sebanyak 120.000 dolar, current liabilities-nya 40.000 dolar. Untuk current ratio-nya 3:1. Untuk purchase and ending inventory yang benar, current asset sebanyak 160.000 dolar, current liabilities-nya sebanyak 80.000 dolar, current ratio-nya sebanyak 2:1. Selanjutnya adalah asumsi arus biaya LIFO. LIFO tidak diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan. IASB mencatat bahwa LIFO mengakibatkan persediaan diakui
dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang mungkin tidak memiliki hubungan dengan tingkat biaya persediaan terkini. Last in, first out, atau biasa kita sebut dengan LIFO. LIFO adalah metode masuk terakhir, keluar pertama, dengan mencocokkan biaya barang terakhir yang dibeli dengan pendapatan. Sistem periodik atau dengan persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik pada akhir bulan, mencocokkan total penarikan untuk bulan tersebut dengan total pembelian untuk bulan tersebut dalam menerapkan metode masuk terakhir, keluar pertama. Sebaliknya, sistem perpetual mencocokkan setiap penarikan dengan pembelian yang dilakukan sebelumnya. Terdapat ilustrasi 8.7 transaksi bulan pertama Walmart Spa. Untuk tanggal 2 Maret, sebanyak 2.000 unit dengan harga per unitnya 4 euro, balance-nya 2.000 unit. Untuk tanggal 15 Maret, purchase sebanyak 6.000 unit dengan harga per unitnya 4,40 euro, balance-nya 8.000 unit. Untuk tanggal 19 Maret, sold or issue sebanyak 4.000 unit, balance-nya 4.000 unit. Untuk tanggal 30 Maret, 2.000 unit dengan harga per unitnya 4,75 euro, balance-nya menjadi 6.000 unit. Kemudian, ilustrasi 8A strip 1, LIFO method periodic inventory. Untuk tanggal 2 Maret, sebanyak 2.000 unit dengan harga per unitnya 4 euro, total cost-nya 8.000 euro. Untuk tanggal 15 Maret, sebanyak 4.000 unit dengan harga per unitnya 4,40. Total cost yang kita dapatkan sebanyak 17.600 euro. Untuk ending inventory-nya sebanyak 6.000 unit dan total cost-nya sebanyak 25.600 euro. Goods available for sale-nya sebanyak 43.900 euro dikurangi dengan ending inventory sebanyak 25.600 euro. Kita mendapatkan cost of goods sold atau COGS sebanyak 18.300 euro. Kemudian, ilustrasi 8A strip 2, LIFO method perpetual inventory. Untuk tanggal 2 Maret, sebanyak 2.000 unit di-purchase, harga per unitnya 4 euro. Total yang kita dapatkan sebanyak 8.000 euro, dengan balance-nya 2.000 unit, harga per unit 4 euro. Total yang kita dapatkan 8.000 euro. Untuk tanggal 15 Maret, sebanyak 6.000 unit dengan harga per unitnya 4,40. Totalnya 26.400 euro dengan balance 2.000 unit. Harga per unit 4.000 euro. Dan juga 6.000 unit dengan harga per unitnya 4,40. Total yang kita dapatkan sebanyak 34.400. Kemudian untuk tanggal 19 Maret, 4.000 euro di sold or issues sebanyak 4.000 unit dengan harga per unitnya 4,40 euro. Totalnya 17.600 untuk di balance-nya 2.000 unit dengan harga per unitnya 4.000 dan 2.000 unit dengan harga per unitnya 4,40. Totalnya sebanyak 16.800 euro. Untuk tanggal 30 Maret, di-purchase sebanyak 2.000 unit dengan harga per unitnya 4,75, mendapatkan total sebanyak 9.500. Di balance terdapat 2.000 unit dengan harga 4 euro dan 2.000 unit dengan harga 4,40 euro. Juga 2.000 unit dengan harga 4,75 euro. Total yang kita dapatkan 26.300 euro. Jadi, sebagai ilustrasi, kita lanjutkan contoh Walmart yang diperkenalkan pada ilustrasi 8.7. Ingatlah bahwa Walmart SPA memiliki transaksi berikut ini di bulan pertama operasinya. Jika Walmart menggunakan sistem persediaan periodik, perusahaan mengasumsikan bahwa
biaya total kuantitas yang terjual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari pembelian yang terakhir. Walmart menentukan harga persediaan akhir dengan menggunakan total unit sebagai dasar perhitungan dan mengabaikan tanggal penjualan atau pengeluaran yang tepat. Contohnya, Walmart akan mengasumsikan harga pokok dari 4.000 unit yang ditarik menyerap 2.000 unit yang dibeli pada tanggal 30 Maret dan 2.000 unit dari 6.000 unit yang dibeli pada tanggal 15 Maret. Kemudian ilustrasi 8A strip 1 menunjukkan bagaimana Walmart menghitung persediaan dan harga pokok penjualan yang terkait dengan menggunakan metode persediaan periode. Jika perusahaan menyimpan catatan persediaan perpetual dalam jumlah euro, penggunaan metode LIFO akan menghasilkan jumlah persediaan berbeda dari jumlah yang dihitung dengan metode periodik. Bisa kita lihat di ilustrasi 8A strip 2 menunjukkan perbedaan ini berdasarkan metode perpetual. Perhitungan persediaan periodik akhir bulan yang disajikan dalam ilustrasi 8A strip 1 akhir bulan yang disajikan, persediaan 25.600 euro dan harga pokok penjualan sebanyak 18.300 menunjukkan jumlah yang berbeda dengan perhitungan persediaan perpetual. Jadi, sistem periodik dengan persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik pada persediaan akhir bulan. Dengan mencocokkan total penarikan untuk bulan tersebut dalam menerapkan metode masuk terakhir keluar pertama. Akibatnya, sistem perhitungan periodik mengasumsikan bahwa Walmart memasukkan biaya barang yang dibeli pada tanggal 30 Maret dan penjualan atau pengeluaran pada tanggal 19 Maret. Selanjutnya ada inventory valuation methods. Metode penilaian persediaan adalah berbagai metode untuk menentukan nilai total bahan dan produk yang masih dalam persediaan perusahaan pada akhir periode akuntansi. Ada beberapa unsur yang membentuk penilaian persediaan yang utama. Penilaian persediaan. Yang utama adalah biaya untuk membeli persediaan, mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dijual, dan mengangkutnya ke lokasi di mana persediaan tersebut dapat dijual. Selain itu, ada juga beberapa alasan mengapa penilaian persediaan penting bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, yaitu mempengaruhi harga pokok penjualan. Yang kedua, mempengaruhi jumlah pajak penghasilan. Yang ketiga, dapat mengubah laporan laba rugi. Di sini ada ilustrasi 8A strip 3. Comparative results of average cost, FIFO, dan LIFO methods. Untuk salesnya, di average cost sebanyak 60.000, LIFO 60.000, FIFO 60.000, LIFO-nya 60.000. CBS sebanyak 18.000 di average cost, 16.000 di FIFO, 20.000 di LIFO. Sehingga kita mendapatkan gross profit untuk average cost sebanyak 42.000, FIFO 44.000, dan LIFO 40.000. Untuk operating expense nominalnya sama, yaitu 10.000. Kemudian kita mendapatkan income before tax sebanyak 32.000 untuk average cost, FIFO 34.000, LIFO 30.000. Kemudian income tax sebanyak 40%. Untuk average cost 12.800, FIFO 13.600, dan LIFO 12.000. Net income yang kita dapatkan untuk average cost sebanyak 19.200, FIFO 20.400, LIFO 18.000. Selanjutnya ada ilustrasi 8A strip 4, balance of selected items under alternative inventory valuation methods. Untuk average cost di inventory sebanyak 18.000 euro dengan perhitungan 5.000 unit. Untuk harga per unitnya sebanyak 3,60 euro. Gross profit sebanyak 42.000, taxes 12.800, net income 19.200, return earning 29.200, dari perhitungan 10.000 ditambah dengan 19.200. Sehingga cash yang kita dapatkan sebanyak 20.200. Kemudian untuk LIFO,
Untuk FIFOs, inventory 20.000 dari perhitungan 5.000 dikali dengan harga per unitnya 4 euro, gross profit sebanyak 44.000, tax sebanyak 13.600, net income sebanyak 20.400, return earnings sebanyak 30.400 dari perhitungan 10.000 ditambah 20.400, cashnya sebanyak 19.400. Untuk LIFO, inventory 16.000 dari perhitungan 4.000 units dikali dengan harga per unitnya 3 euro dan 1.000 units dengan harga per unit 4 euro, gross profit 40.000, tax-nya 12.000, net income-nya 18.000, return earning-nya 28.000 dengan perhitungan 10.000 ditambah dengan 18.000, cash yang kita dapatkan adalah 21.000. Cara perhitungannya adalah untuk average cost, kita mendapatkan 20.200 dari perhitungan 7.000 ditambah dengan 60.000 dikurangi 24.000 dikurangi 10.000 dikurangi dengan 12.800. Untuk Vivo kita mendapatkan 19.400 dari 7.000 ditambah 60.000 dikurangi 24.000 dikurangi 10.000 dikurangi dengan 13.600. Untuk Vivo kita mendapatkan 21.000 dari perhitungan 7.000 ditambah 60.000 dikurangi 24.000 dikurangi 10.000 dan dikurangi 12.000. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.